Halo semuanya, saya Marsha Manurung dengan NIM 11S23021 dari Prodi Sarjana Informatika Angkatan 2023. Jadi, pada video kali ini, saya akan membahas OSI model, yaitu model jaringan yang membagi komunikasi data ke dalam 7 layar. Video ini bertujuan untuk membantu kita untuk memahami peran masing-masing layar, lengkap dengan contoh nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, kalau kamu penasaran bagaimana data bisa bergerak di jaringan internet, yuk simak video sampai akhir. Apa sih OSI model? Jadi OSI model atau Open System Interconnection Model adalah kerangka kerja yang dirancang untuk membantu memahami proses komunikasi data dalam jaringan. Model ini terdiri dari 7 layar, di mana setiap masing-masing layar memiliki tugas yang spesifik. Kenapa sih penting OSI model itu? Jadi, yang pertama itu, OSI model itu membantu standar komunikasi antar perangkat dari berbagai vektor. Yang kedua, mempermudah troubleshooting masalah jaringan. Selanjutnya, OSI model yang pertama itu atau layer satu itu physical layer. Physical layer itu atau dapat kita sebut dengan lapisan fisik. Apa sih fungsinya? Jadi physical layer ini berfungsi untuk menangani transmisi data mentah dalam bentuk sinyal listrik, gelombang radio, atau cahaya. Jadi physical layer ini adalah lapisan yang paling dekat dengan perangkat keras. Apa sih tugas utamanya? Tugas utamanya itu yang pertama itu mengatur media fisik seperti kabel, konektor, dan interface. Yang kedua itu menentukan parameter teknis seperti tegangan, frekuensi, dan kecepatan data. Contoh dalam kehidupan nyata itu kita bisa melihat kabel Ethernet, sinyal Wi-Fi, dan Bluetooth. Ilustrasi yang bisa saya berikan itu yaitu uh, kita tuh disuruh untuk membayangkan kabel jaringan yang menghubungkan komputer dengan router. Jadi data diubah menjadi sinyal elektrik yang berjalan melalui kabel ini. Yang kedua atau layer kedua ada data link layer atau dapat kita sebut dengan lapisan data link. Itu berfungsi untuk mengelola pengemasan data menjadi frame, menangani error detection, dan memastikan data dikirim ke perangkat tujuan berdasarkan alamat MAC. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari itu kita bisa melihat di switch, MAC address, protokol seperti Ethernet, dan Wi-Fi. Ilustrasi yang saya dapat berikan itu adalah ketika dua perangkat terhubung ke dalam satu jaringan yang sama, data link layer ini akan memastikan bahwa data sampai ke perangkat yang benar berdasarkan alamat fisiknya. Selanjutnya, yang ketiga atau layer ketiga itu ada network layer atau lapisan jaringan. Network layer ini berfungsi untuk routing atau pemilihan jalur terbaik dan pengelamatan logis menggunakan IP address. Tugas utamanya itu adalah yang pertama itu membagi data menjadi paket dan yang kedua mengatur pengiriman data melalui beberapa jaringan. Contoh nyata dalam kehidupan kita sehari-hari router atau sudah kita jalankan di praktikum kita di jaringan komputer. Yang kedua ada protokol seperti IPv4, IPv6, dan ICMP. Ilustrasi yang bisa saya kasih itu, bayangkan jika kita mengirim pesan ke teman di kota lain, atau contohnya itu kalau saya mengirim pesan dari Lagu Boti dan ke Denpasar. Jadi router itu akan membantu memilih jalur tercepat untuk mengirim pesan ini ke perangkat temanmu. Jadi kalau saya mengirim pesan dari contohnya dari Lagu Boti ke Denpasar, router akan membantu memilih jalur tercepat untuk mengirim pesan saya ke Denpasar. Selanjutnya ada layer 4 atau transport layer atau bisa disebut dengan lapisan transport. Fungsi utamanya itu adalah mengatur pengiriman data end-to-end, memastikan bahwa data sampai dalam urutan yang benar dan menyediakan mekanisme recovery error. Jadi protokol utamanya itu ada TCP atau Transmission Control Protocol. Itu berfungsi untuk pengiriman yang membutuhkan keandalan seperti browsing dan pengiriman file. Yang kedua ada UDP atau User Datagram Protocol. Itu berfungsi untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan seperti streaming video atau game online. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, jadi saat kita streaming video atau nonton video, transport layer akan memutuskan apakah menggunakan TCP dengan buffering lebih lama atau UDP dengan buffering lebih sedikit. Selanjutnya ada layer 5 yaitu session
layer atau kita dapat menyebutnya menjadi lapisan sesi. Itu fungsi utamanya itu untuk mengelola sesi atau koneksi antar dua perangkat, seperti sinkronisasi sesi dan pemulihan sesi jika koneksi terputus. Contoh dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat di SMB atau server message block itu berfungsi untuk berbagi file di jaringan. Yang kedua ada protokol remote desktop seperti RDP. Ilustrasi yang bisa saya berikan itu jadi ketika kita menggunakan aplikasi Google Meet, session layer itu memastikan bahwa koneksi tetap aktif selama panggilan berlangsung. Jadi contohnya itu kalau kita menggunakan uh, Google Meet untuk belajar, jadi session layer ini memastikan bahwa koneksi kita akan tetap aktif selama pembelajaran itu dimulai atau selama Google Meet itu berlangsung gitu. Selanjutnya ada presentation layer atau lapisan presentasi. Itu berfungsi untuk mengubah data menjadi format yang bisa dipahami oleh aplikasi di layar. Di sini ada dibahas tentang inskripsi dan deskripsi, itu untuk mengamankan data dan kompresi dan dekompresi untuk mengurangi ukuran data. Contoh dalam kehidupan sehari-hari itu yaitu SSL atau TLS untuk inskripsi dan format file seperti JPEG, MP3, atau PDF. Ilustrasi yang bisa saya berikan itu saat kita membuka file baik itu PDF atau yang lain di laptop kita, presentation layer itu akan memastikan file ditampilkan sesuai dengan formatnya. Selanjutnya ada layer yang terakhir yaitu application layer atau lapisan aplikasi. Apa sih fungsi dari ini? Jadi dia itu berfungsi untuk memberikan antarmuka antara aplikasi pengguna dan jaringan. Dia itu akan menangani protokol aplikasi seperti HTTP, FTP, dan SMTP. Yang kedua, dia akan mengelola request pengguna, seperti membuka website atau mengirim email. Contoh dalam kehidupan sehari-hari itu, browser menggunakan HTTP atau HTTPS untuk membuka website. Yang kedua, email menggunakan SMTP atau POP3 untuk pengiriman atau penerimaan email. Ilustrasi yang bisa saya berikan itu, jadi ketika kita mengetik URL atau link di browser, application layer adalah yang pertama kali memproses permintaan kita. Jadi contohnya kalau kita uh, mengetik CIS, Campus Information System, application layer itu akan bertugas untuk memproses permintaan kita. Jadi kita akan dialihkan ke beranda CIS kita. Selanjutnya, oke, saya akan menjelaskan ilustrasi perjalanan data. Yang pertama itu dari application layer dulu ya. Jadi application layer itu browser meminta data dari server. Yang kedua ada transport layer, data dipecah menjadi segmen. Yang ketiga ada network layer, segmen diberi alamat IP tujuan. Selanjutnya ada data link layer, dibungkus dalam frame dengan alamat MAC. Selanjutnya physical layer, data dikirim sebagai sinyal melalui media fisik. Nah, jadi ah, itu tadi penjelasan lengkap tentang OSI model dan fungsi dari setiap layer. Jadi sebagai rangkumannya atau ringkasannya itu, OSI model itu terdiri dari 7 layer, yang dimana itu dari physical hingga ke application layer. Yang kedua itu model ini memastikan komunikasi data berjalan lancar dan efisien di jaringan. Jadi, kalau ingin tertarik lebih lanjut untuk mempelajari OSI model ini, coba eksplorasi tentang protokol seperti TCP atau IP, inskripsi, atau implementasi routing di network layer. Sekian eh, video penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.